Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang tujuan instruksional dari mata kuliah evaluasi pengajaran penjas. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang tujuan instruksional atau instruksional objektif. Adapun definisi dari tujuan instruksional dan materi suatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik di proses dipelajari sendiri maupun diajari oleh guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran atau instruksional. Dari perkataan pengajaran atau instruksional inilah maka timbul istilah tujuan instruksional merupakan bagian dari pembelajaran. Berbagai definisi tujuan instruksional disampaikan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Robert F. Major tahun 1962. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Selanjutnya itu tujuan pengajaran atau instruksional dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh seorang siswa. Yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut suatu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar dalam pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi terciptanya suatu tujuan instruksional umum. Selanjutnya itu manfaat tujuan instruksional. Dalam pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap guru dituntut untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari kegiatannya mengajar dengan titik tolak kebutuhan siswa. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah yaitu guru mempunyai arah atau memiliki bahan pelajaran dan memiliki prosedur metode mengajar. Selanjutnya itu siswa mengetahui arah belajarnya dan setiap guru mengetahui batas-batas tugas dan wewengan mengajarkan suatu bahan kegiatan. Diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau GAP atau saling menutup overlap antar guru. Selanjutnya guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan siswa. Dan guru sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker atau mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi belajar. Selanjutnya itu merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dikumpulkan oleh siswa setelah pengajaran. Siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan ataupun melakukannya. Dalam merumuskan tujuan instruksional ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Adapun yaitu yang pertama yaitu harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya harus berisikan tingkah laku operasional dan harus berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu. Selanjutnya adapun langkah-langkah
dalam merumuskan tujuan khusus instruksional khusus. Ada 3 pokok yang harus dipahami oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran, yaitu mempelajari kurikulum, yang kedua memahami tipe-tipe hasil belajar, selanjutnya itu memahami cara merumuskan tujuan pengajaran sehingga isi tujuan tersebut menjadi jelas dan dapat dicapai oleh pelajar setelah menerima pengajaran tersebut. Selanjutnya adapun beberapa langkah untuk merumuskan tujuan instruksional khusus, yaitu membuat sejumlah TIU atau tujuan instruksional umum untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan. Dalam merumuskan TIU digunakan kata kerja yang sifatnya masih umum dan tidak dapat diukur karena perubahan tingkah laku masih terjadi dalam diri manusia atau intern. Dari masing-masing TIU dijabarkan sejumlah tik yang rumusannya jelas, khusus, dapat diamati, terukur dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, adapun kata-kata operasional yang pertama yaitu kognitif, pengetahuan, knowledge. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menyebutkan, mengidentifikasi, menjodohkan, menyatakan, menunjukkan, memilih, menggarisbawahi dan mendefinisikan. Yang kedua yaitu penerimaan. Adapun kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu misalnya menyatakan, menjawab, memberi, melanjutkan, mengikuti dan menanyakan. Yang ketiga yaitu psikomotorik, persepsi. Kata-kata instruksional yang sering digunakan seperti menyisikan, mempersiapkan dan mengamati. Yaitu dan yang selanjutnya itu kesiapan. Adapun kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu mengamati, memprakarsai, menanggapi, memulai, mempertunjukkan dan bereaksi. Selanjutnya adapun beberapa kata-kata operasional seperti berikut. Bagian A yaitu kognitif domain. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehensions. Yang ketiga aplikasi. Yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Bagian kedua yaitu bagian B yaitu affective domain, yaitu yang pertama itu receiving, yang kedua responding, yang ketiga valuing, yang keempat organization, yang kelima characterization by value or value complex. Adapun tujuan kurikuler adalah tujuan dari masing-masing bidang studi. Misalnya, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, tujuan pelajaran matematika. Yang ketiga, tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan lain-lain sebagainya, yang akan berbeda dari studi dari satu bidang ke bidang studi lainnya, dan juga dilihat dari tingkat institusi yang satu ke tingkat institusi yang lain. Akan tetapi antara tujuan kurikuler sesuatu institusi ada hubungannya dengan tujuan kurikuler institusi yang lain. Tiap-tiap tujuan baiknya institusional maupun tujuan kurikuler selalu merupakan suatu perkembangan bagi tercapainya tujuan umum, yakni tujuan pendidikan nasional. Baiklah, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan tentang tujuan instruksional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.